Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karimah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun. Al-ayah ay ta'mimul ayat. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man taqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yakhdu'a. Al-hadis. Wal ma'na sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati para guru kita semua, ayahanda Ustadz Fakri beserta keluarga, marilah kita doakan bersama-sama semoga guru kita ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan guru kita diberikan panjang umur yang barokah, ditambah kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati kepada seluruh pengurus pengajian Mushola Lisan, yang saya hormati pada bapak-bapak jamaah pengajian Mushola Lisan, puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan banyak nikmat, terutama nikmat iman Islam, nikmat taufik dan hidayahnya dan inayahnya, nikmat panjang umur, nikmat sehat wal afiyah, sehingga kita semua pada hari ini bisa berkumpul kembali bermuajahah dalam rangka mengukurkan kewajiban kita selaku umat Islam, yaitu thalabul ilmi dan menjalankan sholat zuhur berjamaah. Sholawat beserta salam semoga tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah sampai zaman tauhid. Semoga kita semua nanti mendapatkan syafaat yang agung di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah pengajian Mushola Lisan, kita akan melanjutkan materi kajian kita mengenai ilmu tauhid. Kemarin sudah kita sampai pada pembahasan mengenai sifat wahdaniyah, yang mana artinya wahdaniyah ini adalah Allah itu Maha Esa. Jangan mengatakan Allah itu satu, tapi Esa. Sebab Esa atau tunggal dengan satu itu berbeda. Kalau satu mempunyai bandingan yang namanya adalah 2, 3, 4 dan seterusnya. Tapi kalau Esa dan tunggal udah nggak ada tandingannya, nggak ada bilangannya. Allah Maha Esa ini adalah secara zatnya, sifatnya maupun af'alnya. Yang kemarin terakhir adalah sifat wahdaniyat. Allah itu Esa atau tunggal secara af'al, yaitu pekerjaan-pekerjaan atau kejadian-kejadian yang ada di seluruh alam semesta ini tidak lepas dari af'alnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun secara kasat mata yang terlihat oleh kita, sesuatu yang terjadi ini disebabkan oleh penyebabnya,
namun secara hakikat adalah af'alnya Allah Subhanahu wa taala. Contohnya asbab adiyah atau sebab-sebab secara adat istiadat. Kanar seperti api. Sifatnya api adalah membakar. Wasikin pisau. Sifatnya pisau adalah memotong. Kemudian wal akli makan. Sifatnya makan adalah mengenyangkan. Wasyarbi minum. Sifatnya minum adalah menyegarkan, menghilangkan haus atau dahaga. Tusilu bi musababatiha. Nah, secara adat istiadat hal-hal yang tadi, api bisa membakar, pisau bisa memotong, makanan bisa mengenyangkan, minuman bisa menyegarkan. Itu adalah asbab adiyah namanya. Meskipun api itu bisa membakar, pisau bisa memotong, makanan bisa mengenyangkan, minuman bisa menyegarkan, itu adalah hanya asbab. Namun secara hakikat yang membakar adalah Allah. Yang memotong sesuatu adalah Allah. Yang mengenyangkan adalah Allah, bukan makanan. Yang menyegarkan atau menghilangkan dahaga adalah Allah, bukan air. Itu adalah hanya penyebab secara adat, secara kebiasaan saja. Karena meskipun tidak ada api yang membakar sesuatu, Allah masih mampu menghanguskan semua perkara yang dikehendaki oleh Allah. Misalkan kita memasak nasi, sekarang kan udah modern, memasak nasi menggunakan rice cooker. Kita harus di dalam hati ini menekatkan nasi yang dimasak oleh istri kita di rumah, makannya adalah oleh Allah, bukan oleh rice cooker. Kalau di dalam hati kita menekatkan ini nasi, ini beras dimasak di dalam alat yang namanya rice cooker. Oh, ini kalau kita punya tekad, punya keyakinan makannya oleh listrik yang dialirkan ke alat ini, kemudian mendidih air di dalamnya, makannya oleh air dan alat, hukumnya adalah kafir atau murtad. Tidak melibatkan af'alnya Allah. Sebab yang mematahkan secara hakikat adalah Allah. Kalau Allah menghendaki nasi itu tidak matang, meskipun dimasak selama tahunan tidak akan matang. Kemudian pisau, sifatnya memotong bawang, cabai di rumah diiris-iris, terpotong dengan pisau. Namun ketika Allah menghendaki sesuatu itu dipotong tanpa pisau, Allah mampu. Misalkan secara adat istiadatnya dihilangkan oleh Allah. Dengan kehendak hati kita, saya ingin cabai ini terpotong, bisa saja terpotong tanpa pisau kalau Allah menghendaki. Ya, contohnya seperti api yang membakar. Ternyata ada kok yang dibakar tidak mempan oleh api. Contohnya kepada mukjizatnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Api segitu besarnya luar biasa yang sudah dibakar berhari-hari, disediakan untuk Ibrahim dibakar. Namun tidak sehelai rambut pun hangus Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena yang membakar, yang menghanguskan bukan api, tapi Allah. Kata Allah, ya nar kuni bardahu wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kau dingin wassalaman ala Ibrahim, dan selamatkanlah Nabi Ibrahim. Dingin api. Kenapa? Karena Allah berkehendak kepada Nabi Ibrahim agar tidak mempan dibakar api. Contoh Nabi dulu. Dan waktu di pesantren di Pasuruan itu setiap tahun ada yang kan pesantren hikmah. Setiap tahun acara akhir sana, haflah akhir sana itu ada yang namanya pertunjukan para santri. Para
para santri menunjukkan kemampuannya masing-masing. Kemampuannya masing-masing itu ada yang memakan api, teman-temannya, membakar kayu sampai menjadi arang, dimakan oleh teman-teman satu pesantren ya, dengan satu kelas dengan saya nyanyi. Ternyata mereka tuh punya kemampuan. Ada ilmu Allah namanya, kan? Ilmu Allah, dimakanlah api. Harusnya membakar pada mulut mereka. Pisau yang sudah dibakar lama berjam-jam, diangkat merah, dijilat, cuma ada suaranya aja. Apa terbakar lidahnya? Tidak. Kenapa? Kehendak Allah. Menggunakan pisau pedang waktu itu, digosok-gosok perutnya, tubuhnya, dibacok-bacok, nggak putus. Kenapa? Allah berkehendak tidak putus. Kenapa? Karena yang sifatnya memotong hakikat bukan pisau, yang membakar bukan api, tapi Allah. Gitu ya. Nah, itu adalah contoh api dan pisau. Akli makan mengenyangkan. Jadi jangan punya di dalam hati, jangan sampai menekatkan saya kenyang karena makanan. Tidak melibatkan Allah, bisa keluar dari agama Islam, bisa murtad. Kenapa? Karena banyak kok orang yang nggak makan berhari-hari hidup atau kenyang begitu. Ya, kenyang. Dan minum menyegarkan. Ketika haus, minum satu gelas segar. Yang menyegarkan hakikat adalah Allah. Karena bisa saja Allah menghendaki mau minum sebanyak apapun, kita akan tetap haus, bisa saja. Mau makan sebanyak apapun, kita nggak akan kenyang kalau Allah menghendaki, bisa saja. Namun sebaliknya, Allah juga bisa menghendaki kita kenyang terus tanpa makan. Namun jangan sampai meskipun hakikatnya kepada Allah, kita utamakan ikhtiar. Kata Ustaz tadi subuh di pengajian, kenyang itu Allah yang menghendaki. Pas datang ke rumah bininya masak, Pak makan, enggak, kenyang, itu adalah Allah yang mengenyangkan. Nanti aja saya tunggu kehendaknya Allah. Jangan. Udah makan. Secara kita gunakan ikhtiar kita. Untuk kenyang kita makan, untuk menghilangkan haus kita minum. Ini cuma hakikat saja, cuma tekad kita aja. Api sifatnya membakar, jangan dicoba di rumah. Kompor dinyalain, kata Pak Ustaz tadi nggak mempat. Ini yang membakar adalah Allah. Dicoba tangannya, ya hangus. Atau dicoba pisau di rumah dipotong ke tangannya, ya berdarah. Namun memang ada sesuatu, ada hal-hal, ada ilmunya Allah yang bisa menghilangkan adat istiadat tersebut. Kalau Allah sudah menghendaki, ada ilmunya Allah. Nah, itu adalah afalnya Allah semuanya yang terjadi meskipun ada sabab-musababnya, meskipun ada penyebabnya, itu hanya penyebab. Tanpa penyebab pun Allah bisa menghendaki. Untuk hal itu semua, Allah bisa menghanguskan tanpa api, Allah bisa memotong tanpa pisau, Allah bisa mengenyangkan tanpa makan, Allah bisa menyegarkan tanpa minum. Seolah-olah itu adalah afalnya perkara yang tadi, perkara api. Padahal bukan, itu semua adalah afalnya Allah yang satu. Kita kembalikan semuanya kepada Allah. Sebetulnya enak kalau semua kita kembalikan kepada Allah, kita tuh tenang hati kita. Gitu ya. Kemudian wa mislu qailin bizalika al-mutajila. Kalau seandainya kita meningkatkan sabab-musabab yang tadi, kita tingkatkan di dalam hati kita, ini kita meningkatkan itu sudah diciptakan oleh Allah penyebabnya, mempunyai kekuatan. Api oleh Allah diciptakan membakar. Pisau oleh Allah diberi kekuatan untuk memotong.
Makan oleh Allah diberi kekuatan untuk mengenyangkan seseorang. Minum oleh Allah diberikan kekuatan untuk menyegarkan. Nah, kalau seandainya kita dikembalikan kepada tekad, oh ini bisa mengenyangkan. Kenapa? Karena oleh Allah sudah diberi kekuatan. Ini yang suka yang diteliti oleh manusia. Ini adalah hal-hal ininya saja. Nah, kalau seandainya kita punya tekad seperti itu, ada istiadatnya atau kekuatannya yang sudah diberikan oleh Allah, disebutnya adalah orang yang asimun atau tadi orang yang ahli bid'ah, orang yang berdosa saja, ya, orang berdosa saja. Nah, bagus itu adalah semuanya langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perumpamaan orang yang mengucapkan bahwasanya api bisa membakar, pisau bisa memotong, itu adalah Al-Mu'tazilah, itu kaum yang Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah itu Al-Qaiduna yang mengatakan annal abda yahluku ala nafsihi, kita ini hamba Allah ini manusia itu mempunyai akal sendiri. Ini kaum Mu'tazilah ya. Kaum Mu'tazilah, bukan kita. Kita mempunyai akal sendiri yang bangsa ikhtiar, yang mempunyai sifat memilih. Bikuatin khalaqahullahu bihi, yang mana sifat ikhtiar ini diberikan oleh kita, diberikan oleh Allah ke kita. Nah, ini kaum Mu'tazilah punya tekad seperti itu. Jadi kaum Mu'tazilah hanya dia menekankan bahwasanya kita hanya diberikan ikhtiar. Adapun akal kita yang terjadi pada kita itu kita sendiri yang memilih. Itu kaum Mu'tazilah. Kita mau sholat itu ikhtiar kita nggak melibatkan Allah. Kita nggak ngaji atau mau ngaji, oh itu sama ya. Kenapa? Bukan saya mau ngaji misalkan ini kaum Mu'tazilah, saya ngaji ini kehendak saya sendiri yang sudah diberikan oleh Allah, kehendak saya. Namun ngajinya ini karena ngajinya ini bukan karena Allah akalnya. Itu kaum Mu'tazilah. Ya, kaum Mu'tazilah. Kurang kecerdasannya, pikirannya buntu kalau Mu'tazilah. Contohnya, kaum Mu'tazilah itu pendek buntunya seperti ini. Dia terhadap kalamnya Allah nggak paham. Kalamnya Allah, Al-Quran, menurut menurut ahli sunnah, laisa bisautin wala harfin, gak punya suara, gak punya huruf. Kaum Mu'tazilah gak paham. Atau bagaimana kata kaum Mu'tazilah? Kalau ada kalam, gak ada hurufnya, gak bisa ditulis, gak ada suaranya, itu bagaimana? Kok gak bisa didengar? Kaum Mu'tazilah mentok pikirannya. Ternyata ahli sunnah wal jamaah mengatakan kan nafsi titik. Hati kamu berbicara, apakah bisa didengar? Ini jawaban ahli sunnah wal jamaah. Hati kamu berbicara di dalam hati kamu, apakah bisa didengar oleh orang lain? Oleh dirimu sendiri? Tidak bisa didengar. Apakah tertulis? Tidak di dalam hatinya. Apakah ada suaranya? Enggak ada. Padahal berbicara di dalam hatinya. Kita masing-masing berbicara. Itu adalah kalam di dalam hati kita. Contoh kalam kita, pembicaranya kita di dalam hati. Tapi jangan disamakan kalamnya Allah dengan berbicara hati kita. Ini hanya menjawab buntunya kaum Mu'tazilah. Sama pada af'alnya Allah, ternyata kaum Mu'tazilah juga buntu. Dia hanya punya tekad, Allah memberikan ikhtiar kepada kita. Adapun untuk melakukan sesuatu apapun, kita yang melakukannya, bukan Allah. Ini kaum Mu'tazilah, salah. Tapi kalau kita, apapun yang terjadi pada kita, itu adalah af'alnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu adalah sifat wahdaniyat mengenai wahdaniyat atau esanya af'alnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa yajibu bihaqqihi ta'ala al-qudratu,
Wajib bagi Allah, bagi hak Allah mempunyai sifat kudrah. Artinya kudrah adalah kuasa atau mampu. Wahia sifatun wujudiyatun qadimatun qaimatun bizatihi ta'ala. Sifat kudrah adalah sifat yang ada, yang qadim dahulu ya, qaimatun bizatihi ta'ala, yang ada di pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yujadu ta'ala biha wa ya'dimu. Allah itu dengan sifat kudrahnya menciptakan alam dan tidak menciptakan alam. Kullu mungkinin, pada setiap perkara yang mungkin ada atau tidak adanya. Ala wakil irodati, namun sifat kudrahnya tersebut ketika pas dengan sifat irodahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti sekarang kita sudah ada nih ya, sudah dikudrohkan oleh Allah, sudah diirodahkan oleh Allah untuk ada dan bertemu sekarang. Adanya kita, diciptakannya kita itu adalah atas sifatnya kudrohnya Allah. Allah mampu menciptakan kita semua yang ada di sini. Namun Allah juga mampu untuk meniadakan kita. Seandainya saya oleh Allah diciptakan untuk tidak ada pada hari ini, mungkin saja nggak ada. Kenapa? Perkara nggak mungkin, boleh saja. Allah menciptakan saya nggak ada di tahun 2022, nggak ada yang namanya saya misalkan di sini. Allah mampu. Namun karena sifat kudrah itu akan pas dengan sifat iradahnya Allah, Allah mampu menciptakan kita. Dan ternyata iradahnya Allah, kehendaknya Allah pas sekali tahun 2022 kita bertemu di sini, kita ada di sini semuanya atas kudrah dan iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika berbicara orang menyatukan dua kalimat ini, semuanya atas kudrah dan iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena sesuatu yang ada, sesuatu yang terjadi itu adalah sifat atas sifat kudrahnya Allah dan atas iradahnya Allah. Kenapa? Pas biasanya. Kudrah dan iradahnya Allah itu pas. Meskipun Allah punya kudrah, tapi kalau Allah nggak mengiradahkan, nggak mempunyai, nggak dikehendaki, nggak akan ada. Ya, nggak akan ada. Misalkan sekarang nggak ada yang namanya Zaid. Kenapa? Karena meskipun Allah mampu menciptakan Zaid sekarang, tapi Allah nggak mengiradahkan, nggak berkehendak Zaid itu ada sekarang. Makanya nggak ada sekarang yang namanya Zaid. Seperti itu. Kan kudrah dan iradah biasanya dibuat satu kalimat. Oh, ini ada semua atas kudrah dan iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah mampu menciptakan alam dan Allah mampu menghilangkan alam atau tidak mengadakan alam, gitu ya. Wadiduha, adapun fakulu masiwahu min insin wa jinin, maka semuanya atas selain Allah, yaitu manusia, wa jinin jin, wa malakin malaikat, wa syaitonin syaitan, wa samain langit, wa abdi bumi, wa hayawanin hayawan atau hewan, wa nabatin tumbuh-tumbuhan, wa jamadin sesuatu yang ada yang berbentuk, wa jauharin wa arodin, wa mudrikin sesuatu yang ditemukan, hadisun semuanya hadis atau baru, semuanya baru, ansha'ahu bi qudratihi, yang mana yang ada sekarang ini yang terlihat oleh mata kita yang tadi disebutkan semuanya adalah diadakan atau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bi qudratihi, dengan sifat kudrahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya'an pada alam yakun syai'an, adanya tersebut diawali dengan tidak ada. Ini diawali dia tidak ada. Izkan Allah fil azali mawjudan, sebab dari zaman azali wujudnya Allah itu sudah ada.
Tapi jangan sampai punya pandangan wujudnya Allah diawali dengan tidak ada. Tidak. Kalau Allah tidak sampai ke situ. Kalau Allah sudah ada, namun tidak diawali dengan tidak ada. Wadidu hasib, adapun perlawanan dari sifat kudroh, lawannya dari sifat kuasa adalah al-ajzu, Allah lemah. Allah gak mampu, ini lawannya. Wadalilu, adapun dalilnya harus menggunakan dalil. Ala dalika, yang menunjukkan bahwasanya Allah mempunyai sifat kudroh adalah wujudul alami wa tarukibihi, adanya alam dan tersusunnya alam. Kita lihatlah alam semesta ini ada dan tersusun. Ini adalah sifat kudrohnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya alam dan tersusun. Ada siang buat kita cari nafkah, ada malam buat kita tidur. Ya. Ada matahari untuk menerangkan di siang hari, ada bulan untuk hisab, matahari juga dibuat untuk hisab. Sudah tersusun dan rapi. Ada namanya manusia, manusia juga ada pasangannya, binatang juga tersebut ada pasangannya. Sudah tersusun sempurna susunnya. Ya, ini adalah kudrohnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian laukana ajijan lam yujad syai'un, sebab kalau seandainya Allah itu lemah atau tidak mampu lam yujad syai'un, maka tidak akan ditemukan sesuatu ciptaannya min hadhil makhluqat, makhluk-makhluk ciptaan-ciptaannya Allah. Kalau seandainya Allah ini lemah, enggak mempunyai sifat kudroh, pasti enggak akan ada yang namanya makhluk. Kemudian karena kita sudah terlihat oleh mata, wa adamu wujudu syai'in minha muhalun, sedangkan tidak adanya sesuatu itu mustahil. Sebab kenapa? Lima yukhaliful hiswal ayan, sebab bertentangan dengan pandangan mata kita. Sekarang kita sudah melihat dengan mata kita, melihat bahwasanya ada makhluk. Bertentangan. Kenapa bertentangan? Iya bertentangan. Kita sudah melihat kesempurnaannya Allah, sudah melihat makhluk-makhluknya Allah, sudah melihat kekuasaannya Allah. Sehingga kalau sudah terlihat dengan mata bahwasanya ada makhluk, berarti Allah mempunyai sifat kudroh, istahala alaihi biduha, maka mustahil perlawanan dari sifat kudroh, yaitu lemah. Itu ya dalilnya. Jadi dalilnya adalah adanya makhluk dan tersusunnya alam semesta ini. Kemudian satu lagi, wajibu pihak kita iroda. Wajib bagi hak Allah itu adalah sifat iroda atau berkehendak. Allah mempunyai sifat wajib iroda atau berkehendak. Wahya sifatul qodimatun bizati ta'ala, sama sifat iroda pun sifat yang qadim yang ada di dalam zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yukhassisu bihal mungkin, yang menentukan kejadian-kejadian pada perkara mungkin. Bil wujudi au bil adami, ada atau tidak adanya itu semua atas kehendak Allah. Au bisifati, atau sifat-sifatnya makhluk. Kalau lihat putih, ada orang diciptakan warna kulitnya putih, au wisawat atau hitam, itu semua adalah atas kehendak iradanya Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bil gina atau kaya, au bil fakri atau fakir, miskin, au bil ilmi atau pintar, au bil jahli atau orang tersebut bodoh. Putih, hitam, itu sifat. Kaya, miskin, pintar dan bodoh, itu semua adalah iradahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah iradahnya Allah.
Gak perlu kita mencela hal-hal yang bertentangan dengan kita. Kita putih, dia hitam. Hitam putih udah irodanya Allah. Dia miskin, kita kaya. Kaya miskin irodanya Allah. Gitu ya. Kalau kita dikembalikan kepada Allah, nggak akan kita sombong, nggak akan. Hanya dipilih irodanya Allah. Atas kehendaknya Allah. Kalau Allah berkata saya miskin sekarang, dalam satu detik mampu Allah memiskinkan kita. Ila ghairi dzalika, dan yang lain-lainnya. Kalau model ukuran katuli awil kosi, ada yang tinggi, ada yang pendek, irodahnya Allah. Yang tinggi jangan mencela yang pendek, irodahnya Allah. Wakal atinati waktu, seperti adanya si jahit di zaman Ibrahim, pada zaman Nabi Ibrahim. Kemudian di zaman Isa, zamannya Nabi Isa. Kemudian kita ini adanya adalah setelah zamannya Nabi Muhammad SAW. Termasuk kita dijadikan umat Nabi Muhammad ini adalah atas iradahnya Allah. Beruntung gitu ya. Coba kalau kita hidup di zaman Fir'aun, ya enak kali ya. Atau minimal kita ke belakang ke tahun 1800-an ketika zaman perang, gak akan tenang kayak gini kita ya. Untungnya kita diirodahkan udah tahun 2022, nikmat. Coba kita diirodahkan oleh Allah adanya di tahun-tahun pada masa primitif, nggak akan pakai baju kayaknya. Ya kan? Ini semua irodahnya Allah. Waktu diadakannya kita semua makhluk, kamu adanya nanti di zaman Nabi Isa, di zaman Nabi Adam. Nih, kamu diciptakannya kepada binatang sebelum ada manusia. Itu semuanya Allah yang mengirodahkan. Termasuk nanti nggak tahu zaman apa namanya sebelum kiamat. Nah itu udah irodahnya Allah Subhanahu Wa Taala semuanya. Nggak ada yang terlepas dari irodahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk kita di kampung apa, wal amkinati tempat, kakau nihit di kata ada di Mekah, awit toib di toib, jihad arahnya di mana. Nah, termasuk kita tinggal di Parung Panjang, di perumahan ini semuanya atas irodahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Wadiduha, perlawanannya sifat irodah al-karoha, dipaksa. Irodah lawannya adalah karoha, terpaksa. Enggak punya kehendak tapi dipaksa. Nah itu adalah perlawanannya. Di mana ada irodah tidak punya irodah, nggak mungkin waklam. Kemudian harus kita tahu nih bahwasanya irodahnya Allah menurut ahli sunnah ada yang Allah irodahkan, namun Allah perintahkan dan Allah ridho, seperti iman. Kita diperintahkan untuk beriman. Kalau seandainya kita beriman, Allah ridho. Nah sekarang kita nih alhamdulillah dirodahkan oleh Allah, kita menjadi orang yang beriman. Ya, kita menjadi orang yang beriman dan Allah pun ridho dengan keimanan kita. Nah ini adalah irodahnya Allah. Yang pertama, contohnya keimani Abi Bakri radhiyallahu, seperti imannya Abu Bakar. Manusia pertama yang beriman kepada Nabi Muhammad adalah Abu Bakar. Ini adalah salah satu contoh irodahnya Allah kepada Abu Bakar, memerintahkan untuk beriman dan Allah pun ridho kepada keimanan tersebut. Nah ini adalah irodahnya Allah kepada yang namanya perintah iman. Kemudian adalah Allah itu enggak menghendaki dan Allah enggak memerintahkan dan Allah pun enggak ridho lagi. Kafir kebalikannya, kafir. Allah enggak ridho kepada kekafiran dan Allah enggak memerintahkan kepada kita untuk kafir. Namun Allah juga enggak mengirodahkan kita untuk kafir. Contohnya seperti Abu Bakar. Abu Bakar itu irodahnya Allah beriman, maka nggak kena kafir,
Ya sama seperti kita. Kita sekarang beriman, nggak kena kafir. Kenapa? Karena iradahnya Allah sudah menciptakan kita untuk beriman. Sedangkan kafir adalah seandainya kafir, Allah nggak akan ridho. Allah itu nggak memerintahkan kepada kekafiran. Ya. Kemudian ada juga Allah memerintahkan, tapi Allah nggak mengiradahkan. Seperti iman tadi, iman kan Allah memerintahkan, ayo kamu harus beriman kepada Allah. Tetapi Allah nggak mengiradahkan. Allah nggak punya iradah kepada. Contohnya siapa di sini? Seperti Abi Lahab, seperti Fir'aun, kafir. Apakah Allah memerintahkan kepada kafir tadi? Enggak. Allah enggak memerintahkan kamu jangan kafir. Saya pun gak ridho karena Allah kalau kamu kafir. Tapi Allah enggak mengiradahkan kepada Fir'aun untuk beriman. Akhirnya Fir'aun kafir. Jadi kafir itu tetap atas iradahnya Allah. Meskipun kafir adalah Allah enggak ridho dan Allah enggak memerintahkan untuk kafir. Ya. Kemudian apa masih ada ini? Namun berarti di sini fala yaqau fil kauni syai'un min khairin aw syarrin illa bi iradatihi. Tidak akan terjadi kebaikan maupun keburukan illa bi iradatihi kecuali atas iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Yajibu alaina al-adab, namun wajib nih kepada kita ini mengenai adab saja. Adab ma'allahi ta'ala kepada Allah Subhanahu wa taala ala yansiba syurur wal qabaih ilahi ta'ala. Jangan menisbatkan keburukan kita kepada Allah. Kita nggak sholat, kita maksiat, jangan menisbatkan kepada Allah. Meskipun itu iradahnya Allah. Keburukan kita, oh saya mau mabok, saya nyolong, Allah sudah berkehendak. Jangan ngomong seperti itu. Adab kita kepada Allah tuh haram hukumnya ngomong seperti itu. Menisbatkan keburukan kepada Allah. Saya mah nggak sholat juga, udah iradahnya Allah ini. Menggampangkan, gampang sekali ngomong seperti itu. Kamu kenapa nggak sholat? Udah iradahnya Allah, saya malah sholat. Gitu. Apakah pantas ngomong seperti itu? Gak apa-apa. Harus ada adab. Meskipun khairihi wa syarihi minallahi ta'ala, baik buruk dari Allah, kita harus punya adab. Gak boleh ngomong keburukan itu dinisbatkan kepada Allah. Sehingga orang yang taklim biasanya benar itu adalah semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Keburukan ini adalah dari diri saya pribadi. Dari diri saya pribadi, kebodohan, kesalahan itu atas karena kesalahan saya, kelemahan saya. Gitu. Meskipun kita cukup ngomong saja gitu. Kalau misalnya keburukan jangan dinisbatkan kepada Allah. Kenapa ini hanya adab saja, hanya perkataan saja. Meskipun di dalam hati tetap kita harus meyakini bahwasanya baik dan buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh menisbatkan keburukan. Baik para jamaah sekalian, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai sifat wahdaniyah, qudrat dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua gak pasrah pada iradah ya. Jangan pasrah kepada iradah. Intinya meskipun kita semua ini di dalam lingkup qudrat dan iradahnya Allah Subhanahu wa taala, meskipun baik dan buruk itu dari Allah Subhanahu wa taala, namun kita nggak tahu apakah kita menjadi orang yang baik atau tidak baik. Tapi Allah sudah memberi sifat ikhtiar kepada kita. Ayo kita pergunakan ikhtiar kita untuk kebaikan agar kita menjadi orang yang baik. Ya, jangan pasrah kepada iradahnya Allah,
melepaskan sifat ikhtiar kita yang sudah diberikan kepada Allah. Kita diberikan ikhtiar, kita diberikan akal untuk mengetahui mana yang buruk, mana yang tidak, mana yang baik. Kita sudah diberikan akal untuk bertafakur mana perintah Allah, mana larangan Allah. Ya, kita sudah diberikan ikhtiar oleh Allah. Jangan pasrah pada takdir yang mana kita yakini baik dan buruknya dari Allah, namun kita harus selalu berusaha untuk menjadi manusia yang terbaik agar kita nanti pas kudrah dan iradahnya Allah menuju kebaikan. Seperti itu. Makasih atas perhatiannya, semoga ada hikmah buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.